يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, keberkahan umur, serta nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Taisiril Ushul ila Jami Ushul min Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya seorang ulama besar, Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaibani Asy-Syafi'i, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki punuk, dan punuknya Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, dan di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Hadis riwayah Imam At-Tirmidzi. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, melalui riwayat hadis ini kita dapat mengetahui bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat kursi merupakan ayat yang menjadi raja ayat-ayat lainnya, yang menjadi penghulu dan ayat terakhir dalam Al-Quran. Mengapa ayat kursi lebih agung? Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa para ulama mengatakan bahwa ayat kursi memiliki nama dan sifat Allah yang sangat penting, seperti sifat ilahi, sifat wahdaniyah atau keesaan Allah, sifat hayat atau sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, dan sifat kehendak atau sifat iradah. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Para sahabatku, ketika kita membaca ayat kursi, kita akan mendapatkan keutamaan, keagungan, dan keistimewaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk membaca ayat kursi? Sebenarnya dimanapun dan kapanpun kita dianjurkan untuk banyak membaca ayat suci Al-Quran, termasuk ayat kursi. Namun, terdapat 3 waktu yang sangat mustajab yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat kursi. Jika kita membaca ayat kursi pada 3 waktu ini, maka kita akan mendapatkan keutamaan atau keuntungan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kapan 3 waktu tersebut untuk membaca ayat kursi? Yang pertama, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayah An-Nasa'i. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Maksudnya, tidak ada yang menghalanginya masuk surga ketika mati. Intinya, ayat kursi punya keutamaan yang luar biasa. Yang kedua, ketika pagi dan petang. Mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi dan petang hari, dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayah Imam Hakim. Yang ketiga, waktu sebelum tidur.
Hal ini dapat dilihat dari pengaduan Abu Hurairah pada Rasulullah SAW tentang seseorang yang mengajarkan padanya ayat kursi. Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat kepadaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Nabi SAW bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW pun bersabda, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat ini terdapat pengajaran yang disampaikan oleh setan kepada sahabat Abu Hurairah. Setan mengajarkan kepadanya untuk membaca ayat kursi sebelum tidur agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dan menjauhkannya dari gangguan setan. Nabi pun menyatakan bahwa pengajaran setan tersebut benar pada saat itu. Oleh karena itu, marilah kita membaca ayat kursi sebelum tidur, bahkan jika hanya sekali, agar terhindar dari godaan syaitan. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.